Nah, sekarang komunitas kita tuh sudah mengenal airnya Dr. Water. Ah, ya, betul. Bagaimana kalau Mm, air Dr. Water itu untuk betul. berkumur? Mm-mm. Nah, itu kalau misalnya air itu semua di sini sudah punya semua atau belum? Sebagian, sebagian. Oh, Seperti sebagian. ini Ya, ya, kalau ya. ya kalau kalau bisa memang kumur-kumurnya pakai air itu, ya. Misalnya ya kalaupun ditelan enggak apa-apa ya. Jadi begini, misalnya ada bakteri ya di mulut kita, kemudian dikumur. Setelah dikumur itu kan memang sebaiknya dikeluarkan ya. Yang baik kan dikeluarkan. Tapi kalau misalnya tidak dikeluarkan kemudian ditelan, jangan terus takut. Loh, nanti bakterinya kan masuk ke mulut, tidak ya. Karena bakteri itu kalau sudah kemudian keluar, kemudian masuk ke dalam lambung, dia akan dicerna oleh lambung. Artinya dia akan menjadi bakteri mati, bukan bakteri hidup, gitu ya. Bukan bakteri hidup, jadi bakteri mati, jadi nggak usah khawatir. Apalagi kalau pakai air yang tadi dari botol Dr. Water tadi, yaitu ya Dr. Unity tadi ya, yang ada Ya. antioksidannya. Nah, bagus sekali itu. Yang ada antioksidannya, ada hidrogennya. Nah, itu pada waktu dikumur itu bakterinya paling tidak itu sudah pingsan semua itu. Oh, Ya, jadi bakterinya sudah pingsan semua, bahkan ada bakteri-bakteri yang sudah mati juga. Nah, kalau dibuang itu juga nggak apa-apa, ditelan juga boleh, ya. Ditelan juga boleh ya, ditelan juga boleh karena nggak apa-apa, karena dia sudah akan dicerna oleh air itu. Jadi kalau bisa pakai air itu jauh lebih bagus. Saya kira itu lebih baik daripada pakai obat kumur. oh iya ya. Obat Hmm. kumur itu nggak boleh ditelan ya, Prof. Ya Nggak mestinya. boleh, sama sekali, apalagi obat-obat kumur yang dijual bebas di luar tuh sama sekali nggak boleh, bahaya sekali itu. Itu nggak Kalau boleh. ada bedanya ya berarti Jok ya, berkumur dengan air Dr. Water dengan air mineral biasa itu Oh iya, pas iya. bedanya ada Beda. bedanya ya Dok ya. Iya, beda. Kalau obat kumur yang ada dijual di luaran itu adalah obat kumur yang sifatnya adalah bakteriosid ya. Artinya dia membunuh bakteri. Ya, tapi hati-hati, mulut kita ini kan sebenarnya adalah flora normal. Jadi di mulut kita ini ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Heeh. Nah, bakteri baik ini yang justru sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membuat mulut kita ini menjadi baik. Nah, Oh, kalau dikasih obat kumur, ya, obat kumur yang di pasaran ya ada sebagian yang mati bakteri baik tadi. Nah, kalau oh, anak-anak yang menggunakan kan malah tidak bisa mengontrol gitu ya. Kalau orang dewasa kan bisa mengontrol, kalau anak-anak yang menggunakan tidak bisa mengontrol. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah sifat-sifat yang mematikan bakteri tadi juga bisa mematikan bakteri-bakteri baik. Nah, oke. makanya itu tidak dianjurkan pada anak-anak. Saya tidak menganjurkan pada anak-anak. Selain itu khawatir tertelan. Kalau tertelan, nah di usus itu juga gitu sama. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, kalau tadi tertelan, takutnya juga akhirnya bakteri yang baik yang di usus juga ikut mati. Nah, ini sangat bahaya juga, menyebabkan nanti fungsi semua organ pencernaan menjadi tidak baik. Akhirnya anak itu menjadi sistem imunnya tidak baik. Nah, ini ada kaitannya juga dengan sistem imun nanti, ya. Jadi kalau bakteri yang baik itu tadi mati, sistem imun juga akan berubah. Nah, Oke. padahal sistem imun kan sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena anak-anak itu belum punya sistem imun sendiri. Nah, sistem imunnya masih diberikan. Ya, artinya bahwa anak-anak itu harus dijaga sistem imunnya. Nah, oleh karena itu saran saya pakailah dengan air ini tadi yang Water unity. dari Dr. Water Unity tadi ya. Karena satu ya, selain dia airnya baik ya, yang kita pakai kan pasti air baik gitu ya. Yang kedua, di situ kan dia ada antioksidannya. Ada Ya. antioksidan. Jadi sifat antioksidan adalah membunuh. Antioksidan ini sifatnya hanya membunuh oksidan. Artinya oksidan ini adalah racun-racun yang ada di tubuh. Termasuk bakteri-bakteri jahat itu adalah termasuk yang akan dibunuh. Tapi yang bakteri baik enggak apa-apa. Gitu loh ya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Sehingga di mulut kita ini akan menjadi flora normal malah.
ya. Jadi akan menjadi semakin normal, stabil, sehingga antibodi sistem imun di mulut ini akan keluar. Oke. Gitu. Nah, kalau antibodinya di mulut keluar, sistem imunnya bagus. Nah, padahal mulut ini adalah mekanisme pertahanan pertama dari tubuh kita. Jadi Ya. ibarat adalah ini pintu gerbang. Nah, kalau pintu gerbangnya itu sudah terjaga, ada sistem imun yang bagus, ada antibodi bagus, pasti anak itu akan sehat. Jadi Oke. sebenarnya ya, kalau saya tuh kalau melihat anak itu sakit, ya, yang saya lihat pertama pasti mulutnya saya. Oh iya. Anak demam panas, ya, atau anak tiba-tiba batuk, anak tiba-tiba pilek, anak tiba-tiba badannya itu sakit semua. Saya lihat mulutnya. Kalau Oh. mulutnya banyak lubang giginya atau mulutnya itu kelihatan di situ banyak sekali bakteri yang nempel, ini penyebabnya di situ. Oh. Karena Ya. anak itu sebenarnya kalau anak itu dilahirkan dalam keadaan normal ya, artinya organ-organnya semua baik ya. Sebenarnya dia nggak akan sakit, gitu ya. Kalau mulutnya dijaga, artinya kebersihan, kesehatan rongga mulutnya dijaga. Karena itu penting sekali. Makanya untuk ibu-ibu di sini ya, untuk supaya anak-anaknya tidak sakit, jagalah gigi dan mulutnya. Itu pertama kali. Bukan yang lain, karena sistem imun awalnya ada di mulut ini tadi. Di mulut ini mekanisme pertahanannya tinggi sekali. Ya memang Tuhan menciptakan seperti itu, ya karena kan dari mulut ini masuk makanan, tangan kita bisa masuk, ya apalagi anak kecil ini suka gigit-gigit apa, pegang apa, semua kan masuk lewat mulut. Nah, kalau sistem imun di mulut nggak bagus, anak itu akan sakit. Dan sistem imun tidak bagus bisa dilihat dari kesehatan gigi dan mulutnya. Sudah, itu aja intinya. Oke, jadi kalau anak kita giginya banyak berlubang itu apa? Sangat riskan ya untuk bisa Iya, masuk risiko bakteri-bakteri. untuk akan sakit penyakit yang lain. Sangat risiko untuk sakit penyakit yang lain yang berbahaya. Yang tadinya misalnya nggak punya sakit jantung, loh kok tiba-tiba ada jantung dari mana? Ternyata setelah dicek dari mulut, dari bakteri endokarditis tadi, ya bakteri yang dari mulut masuk ke jantung. Nah ini, padahal awal-awalnya anak ini pada waktu dilahirkan dulu normal. Banyak sekali kasus seperti itu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu anak saya terima pasien, kasihan anaknya umur 7 tahun, wah mulutnya itu sudah luar biasa tidak bisa diatasi, jadi bengkak semua nanah di seluruh gusinya ya, seperti foto yang tadi itu lebih parah lagi, sampai berdarah terus. Sudah dibawa ke rumah sakit, udah diobati balik lagi, nggak bisa diatasi. Karena apa? Rumah sakit kan mungkin juga penanganannya itu artinya begini, dokter kalau dokter pribadi itu biasanya kan lebih telaten ya. Kalau rumah sakit kan pokoknya ini sesuai dengan prosedur harus begini ya gitu ya. Nah, ternyata dari rumah sakit dikembalikan lagi ke dokter pribadinya ya, ke tempat anak saya. Nah, akhirnya anak saya juga konsultasi ke saya. Ini kasusnya apa sih ini? Saya lihat ini sebenarnya penyebab awalnya adalah gigi dan mulutnya itu nggak bersih. Penyebab awalnya. Jadi waktu kecil ya, ya mulai umur berapa saya enggak tahu karena datang dia umurnya sekitar 7 atau 8 tahun ya. Waktu kecil mungkin giginya jarang dibersihkan. Ya. Sehingga menumpuk di situ tempat-tempat bakteri sudah mengumpul di seluruh mulutnya. Sehingga ketika bakteri itu kan punya waktu ya, punya waktu dia itu harus bersembunyi dulu di mulut. Pada waktu bersembunyi itu dia memproduksi suatu zat. Nah, zat ini yang akan dia keluarkan ketika kondisi anak ini turun. Dikeluarkan kalau sudah keluar bersama berat gitu ya keluar, wah langsung mengeluarkan satu zat yang akan menyebabkan itu tadi nanah seluruh mulut. Nah, pada saat sudah dikeluarkan seperti itu, udah seluruh mulutnya ini sampai dia udah nggak bisa makan, nggak bisa bahkan jangankan makan, dia minum aja sakit. Karena dilewati apapun itu sudah kesakitan. Karena banyak lukanya ya. Iya, banyak lukanya. Jadi pada waktu itu di rumah sakit tidak ditangani mulutnya, tapi hanya diberikan infus dan antibiotik dan sebagainya. Tapi mulutnya belum ditangani.
Nah, begitu sudah mulai keadaan reda, baru dikembalikan lagi ke anak saya, baru itu mulutnya kita bersihkan. Makanya terus saya gini, ini enggak bisa langsung selesai, harus bertahap. Jadi pelan-pelan kita bersihkan step by step. Jadi sedikit, sedikit, sedikit terus sampai mungkin sekitar 3 bulan dia baru bisa tuntas itu. Oh iya. Jadi Oh, kasihan ya. iya. Selama itu nggak bisa makan, nggak bisa Oh makan. iya betul, kasihan anaknya ya. Jadi memang ini tidak boleh disepelekan dari hal yang simpel ya. Dan juga kita juga nggak tahu ini bakteri yang mana karena bakterinya sudah banyak ya. Jadi bersama-sama beberapa bakteri berkolaborasi kayaknya mau menyerang. Ya. Berkolaborasi. Nah, jadi saya juga terima kasih ini Prof. Tere, kita punya satu lagi alasan kenapa kita harus pakai air dari Dr. Water. Selain Prof. Tere tadi bilang ini kesehatan di dalam mulut itu juga yang jendela untuk kita tahu imunitas kita, imun kita baik atau enggak, apalagi di masa-masa seperti ini, kita sangat memerlukan imun yang baik untuk berperang dengan banyak virus di luar sana ya. Iya. Makasih banyak ini Prof. Ini saya kita kan nggak pernah mendapatkan masukan dari dokter gigi, jadi dari mulut inilah berkumur itu sangat penting kita lakukan tidak dengan alat obat kumur, tetapi cukup dengan ini aja air Dr. Water ya. Ya, kalau obat kumur jangan sembarangan ya memberi pada anak-anak ya. Iya. Oke. Apalagi nggak boleh ditelan. Anak-anak itu semua ditelan. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Anak saya belum verbal, masih suka tantrum. Saya ingin menanyakan bagaimana penanganannya, apakah harus dibius? Karena saya ingin kontrol gigi anak saya. Sudah beberapa dokter di Kupang menolak setelah saya beritahu kalau anak saya ABK. Alasannya takut nanti anak saya tantrum. Katanya harus dibawa ke dokter gigi anak, padahal di Kupang tidak ada. Nah, itu ya juga enggak ada. Kupang ini NTT ya? Iya. Nah, ya enggak ada di itu. Mungkin kalau pada waktu ya, mungkin menunggu masa pandemi lewat, bisa mungkin kemana ya, Dok? Ke Bali. Ke Bali ada enggak, Dok? Bali ada. Ke kota-kota yang ada kan ini cuma kontrol aja. Iya. Di Bali ada, di Bali. Karena di Bali kan ada Universitas Saraswati itu yang ada Fakultas Kedokteran Gigi ya. Di sana ada spesialis anak-anak juga. Ya, selama masa ini Ibu bisa memakai air Dr. Water untuk menjaga supaya pada masa-masa ini kan Ibu untuk bepergian juga resiko ya. Nah, untuk menjaganya pakai kumur-kumur, kalau sikat gigi pakai air Dr. Water yang dimana ada mengandung antioksidan yang tadi udah dikatakan oleh Prof. Tere. Nah, ini banyak nih gunanya air yang sehat menyehatkan ini. Satu lagi pertanyaan, Dok. Maksudnya nggak satu, masih banyak. Anak saya pertama tumbuh gigi usia 17 bulan. Apakah ini ada kaitannya dengan autisme, Dok? Umurnya berapa? Sebentar. 17 bulan itu dia baru tumbuh gigi. Oh, baru tumbuh gigi 17 bulan? Iya. Berarti terlambat ya? Iya. Apakah itu ada kaitannya dengan autisme, Dok? Tidak. Ya. Tidak, ya. Karena pertumbuhan itu yang mempengaruhi adalah growth factor ya. Growth factor ini ada di dalam artinya ya, bukan dari autisme ya. Jadi kalau autisme mungkin yang mempengaruhi adalah mungkin faktor makan. Jadi mungkin karena dia autisme sehingga pola makannya tidak bisa sesuai dengan kebutuhan, mungkin sulit makan kayak gitu ya, atau kalau dikasih makan yang tidak kesukaannya dia nggak mau makan, padahal anak-anak umur pertumbuhan itu
makanan yang high protein ya, kemudian juga yang banyak mengandung banyak faktor-faktor pertumbuhan itu kan sangat dibutuhkan. Ya, nah mungkin anak-anak autis itu kan sulit ya mau makan dan kesukaannya aja. Akhirnya ibunya mungkin nuruti aja misalnya ya. Oh ya sudah supaya anaknya yang penting mau makan, nah gitu ya. Akhirnya dia makan aja yang dia suka, padahal makanannya itu tidak seimbang gizinya ya. Jadi kalau pada anak-anak pertumbuhan itu harus high protein ya, jadi proteinnya harus tinggi. Kemudian juga ada lemak juga. Jangan lupa anak-anak ini butuh lemak juga ya. Kemudian kalsium juga butuh ya, dan semua makanan-makanan yang banyak mengandung vitaminnya, artinya yang berisi banyak vitamin itu juga harus terpenuhi ya. Jadi anak-anak itu harus makan ya telur, daging, ikan, susu, sayur, buah itu semua harus dimakan. Iya. Nah, kalau kekurangan itu kemungkinan akan menjadi pertumbuhan giginya juga terlambat. Jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu ya. Satu. Yang kedua bisa jadi karena faktor bawaan ya. Jadi mungkin pada waktu masih di perut. Nah, ini kan makanya kalau hamil itu ibu ini kan penting sekali menjaga kehamilan. Nah, padahal orang kalau hamil itu ada yang gak suka makan, jangankan makan ya, bau makanan aja muntah, ada yang kayak gitu soalnya ya. Dan ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau memang dari bawaannya itu sudah kekurangan growth factor ya, artinya bahan-bahan yang mengandung growth factor itu sudah kekurangan, nanti ketika lahir dia juga akan pertumbuhannya akan lambat. Gitu ya. Jadi karena ini masih umur 17 ya, artinya 17 bulan, artinya ini masih usia emas ya, artinya masih usia pertumbuhan. Mulai sekarang coba Ibu memberikan makanan-makanan yang banyak growth factor-nya. Ya seperti susu, daging, telur, ikan dan sebagainya itu ya. Gimana caranya ya? Jadi mungkin makanannya diambil ekstraknya aja. Jadi misalnya diambil sarinya aja. Jadi kalau misalnya dagingnya diambil ekstraknya aja. Supaya anak itu walaupun makan sedikit tapi sudah banyak proteinnya kayak gitu ya. Jadi harus punya cara memang ibu-ibu yang anaknya mengalami pertumbuhan yang agak terlambat ya untuk tulangnya. Karena itu indikator untuk pertumbuhan tulang ya.